Kelakuan Agus Buntung mesum di hotel pakai uang beasiswa. Terungkap korban ada anak di bawah umur. Satu persatu borok Agus Buntung terungkap ke publik. Agus Buntung penyandang disabilitas asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, bernama Iwayan Agus Wartama atau Agus Buntung, 21, ini diketahui viral di media sosial. Agus hingga kini tak ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi. Agus bahkan membantah dan merasa dijebak oleh mahasiswi. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kasus kekerasan seksual dilakukan Agus di Nanges Homestay yang terletak di Mataram. Di homestay tersebut terdapat 10 kamar yang berderet di depan dan belakang. Diduga korban kekerasan seksual lebih dari 1 orang dan lokasinya di homestay yang sama. Dirkrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, mengaku telah memeriksa pemilik dan karyawan homestay untuk mengungkap kasus ini. Salah satu karyawan pernah melihat Agus membawa 4 perempuan di waktu yang berbeda-beda. Kalau pemilik homestay itu ada 5 orang berbeda yang dibawa oleh pelaku. Selanjutnya, mahasiswi yang melaporkan kasus ini menjadi korban pertama yang dibawa Agus ke homestay. Hingga saat ini, ada 5 korban kekerasan seksual yang membuat laporan ke polisi. Diduga Agus membawa para korban ke homestay yang sama karena sudah nyaman. Meski penyandang tunadaksa, Agus dapat melakukan pelecehan lantaran kondisi korban lemah. Tersangka memanfaatkan kerentanan yang berulang, sehingga timbul opini tidak mungkin disabilitas melakukan kekerasan seksual, tandasnya. Kombes Pol Syarif menyatakan Agus tak ditahan karena kooperatif menjalani pemeriksaan. Ia dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, TPKS, dengan ancaman 12 tahun penjara atau denda Rp300 juta. Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, NTB, Joko Jumadi, menjelaskan ada 13 orang yang mengaku dilecehkan Agus dan 3 diantaranya masih di bawah umur. Pihaknya berupaya membawa korban di bawah umur ke Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Polda NTB agar psikologisnya terjaga. Joko Jumadi menambahkan korban di bawah umur masih mengalami trauma dan enggan menceritakan kronologi pelecehan. Dugaan sementara, Agus yang tak memiliki kedua tangan sering menegak minuman keras, miras. Informasi yang disampaikan masyarakat, memang ada beberapa hal yang mungkin bisa dibilang hal yang negatif, mulai dari minuman keras, informasi soal judi, ada hal tersebut dan menjadi catatan juga, tuturnya. Menurut Joko, Agus tetap diproses secara hukum meski penyandang tunadaksa. Dosen pembimbing akademik, Pak Agus Buntung, Imaderia Taurisia Armayani, menyayangkan aksi mahasiswanya itu. Meski demikian, Ria mengaku tak kaget sebab pelaku selama ini memang kerap membuat ulah di kampus. Ria menuturkan, permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah Agus menunggak uang kuliah tunggal, UKT. Padahal, Agus adalah penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK.